Nah, seperti ini yang makruh inbisatul kalbi itu seperti ini, Bu. Nah, di sinilah menghadap ke sinilah ya biar nampak semuanya. Ah, ini. Ah, ini anjing duduk kayak gini nih. Anjing duduk kayak gini. Ya. Ini enggak boleh nih, tengok nih tangannya. Jadi nempel ini. Lengannya dari siku ke ujung jarinya nempel ke atas tanah, ke atas lantai, ke sajadah. Itu inbisatul kalbi, duduk anjing itu seperti itu. Ya, makruh hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm wansur alaina min fadaili rahmatik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian duduk di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, qudwah dan uswah, mengikuti mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang kita harapkan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian fikih Al-Fiqhul Wadih fi Madhab Ibn Idris Asy-Syafi'i. Lanjutan sambungan kajian yang telah lalu. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan Babu Makruhatis Salah, bab yang membahas tentang makruhnya salat, perkara-perkara yang makruh di dalam salat.
Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mengerjakan salat secara sempurna termasuk di dalam ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya menjaga hal-hal yang memakruhkan di dalam salat. Kalau kita mampu menjaga perkara-perkara yang memakruhkan di dalam salat, kita berusaha jangan sampai kita melakukan hal-hal yang makruh di dalam salat, maka insyaallah salat kita akan sempurna, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sempurna yaitu salat yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salat yang sempurna. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad." Salat 5 waktu sehari semalam yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya ke atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Siapa saja yang mendirikan salat dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi orang yang berusaha tidak melakukan hal-hal yang makruh di dalam salat itu adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan salat. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun perkara yang sepele terlihat, tetapi jika kita lakukan itu hukumnya makruh, maka dia tidak meremehkannya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Maka sesungguhnya bagi Allah memiliki janji untuknya, ya, akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak menjaga salatnya dan tidak menjaga hak-hak salat, kesempurnaan salat itu sendiri, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka tiadalah bagi Allah Subhanahu wa taala janji untuknya. Tak ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu, jikalau Allah mau, Allah mengazabnya walaupun dia salat 5 waktu. Tapi tidak menunaikan hak-hak di dalam salat, kesempurnaan di dalam salat itu. Ya. Wa insya'a adkhalahul jannah. Dan jikalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, hadis sahih. Baik, kita langsung masuk kepada bab yang memakruhkan salat. Babu makruhatis salah, ada 16 perkara. Banyak pula pada rukun salat itu, Bapak Ibu. Ada beberapa juga tambahan dari saya yang saya kutip, saya nukilkan daripada kitab-kitab Kutubus Syafi'i, ya, dari kitab-kitab para ulamanya Asy-Syafi'iyah. Yang pertama, silahkan dicatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, muafik. Muafik yang di sini bukan muafik kemudian masbuk, tidak, ya. Ini lain lagi nih bahasa istilahnya ini. Ya. Serentak. Dia serentak dengan gerak-geri imamnya. Dia serentak dengan gerak imamnya. Mulai dari awal takbiratul ihram. Imam A, dia pun dah A juga. Serentak takbir, ya, serentak, betul-betul serentak dengan imam. Nah, ini makruh hukumnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendahului Pak Ustaz, itu ada lagi nanti itu. Makruh-makruh selanjutnya itu. Ini serentak. Imam Allah, dia pun Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang salat serentak dengan imamnya
dikatakan makruh hukumnya di dalam fikih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikarenakan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah melalui jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan kalian ini liyutamma bih, untuk kalian ikuti secara sempurna. Liyutamma bih, diikuti secara sempurna. Apa maksudnya diikuti secara sempurna? Dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara, apabila imam selesai takbir, kabbara itu fi'lul madhi, ya, fi'lun madhi. Kabbara itu fi'l madhi, artinya madalla ala hadatsin madha wa anqadha, perbuatan yang telah lalu. Artinya apabila imam selesai takbir, itu artinya tuh fi'l madhi, dah siap dia takbir. Nampak kalau bahasa Arab ada madhi, ada mudhari', ada amar. Madi itu perbuatan yang telah lalu, seperti akala, dah makan. Yakulu itu fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' artinya sejalan dengan masa, sewaktu, sedang berlaku. Yakulu, sedang makan. Oh, Arab ni mantap bahasa, Pak. Kalau kita kan bahasa kita pakai sedang lagi. Udah makan, sedang makan. Kalau Arab cukup akala, dah makan. Fi'il madi maknanya. Kalau yakulu, sedang makan. Yakulu Zaidun, Zaid sedang makan tuh, nyap sedang lahap makan. Itu. Kul, makanlah. Arab itu, tengok. Kalau kita pakai lah lagi, Pak. Pakai lah lagi. Arab tuh kul aja, tambah pendek dia. Ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah katakan, apa yang dimaksudkan imam dijadikan di hadapan kalian supaya kalian ikuti dengan sempurna. Gimana dengan sempurna ini? Fa idza kabbara, kata Rasulullah, apabila dia sudah takbir, fakabbiru, maka barulah kalian bertakbir. Tuh. Jangan serentak. Jangan duluan, kalau duluan batal. Khusus takbiratul ihram ya, kalau duluan makmumnya batal. Kalau rukun-rukun setelah takbiratul ihram itu, ya, makmum mendahului imam, hukumnya makruh. Salam tidak boleh duluan, salam tidak boleh juga itu. Ya. Takbiratul ihram dan salam, itu fatal itu. Yang dua itu hati-hati. Ya. Jangan sampai duluan dari imam. Jadi kalau selesai imam bertakbir, barulah kalian bertakbir, fakabbiru. Kemudian Rasulullah katakan, wa idza raka'a, dan apabila imam telah ruku, kemudian farka'u, makalah baru kalian ruku. Dan selesai imam ruku, baru kalian ruku. Wa idza qal, dan apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, dan jikalau imam sudah berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabbana walakal hamd, atau rabbana lakal hamd. Di hadis ini pakai waw, rabbana walakal hamd, dari Abu Hurairah. Jadi kalau imam sudah mengucapkan rabbana sami'allahu liman hamidah, kemudian kita pun di dalam mazhab kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah juga, baru rabbana walakal hamd. Ini tidak ada nih, langsung makmum rabbana walakal hamd. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah katakan lagi, wa idza sajada, dan apabila imam telah sujud, fasjudu, maka barulah kalian sujud. Wa iza shalla jalisan, dan apabila imam itu tiba-tiba salatnya duduk, tah ada unzur, tah ada, ya, ada unzur lah, kemudian dia tiba-tiba duduk, fasallu, maka salatlah kalian julusan, ya, ajma'un,
maka kalian pun ikut duduk semuanya, kata Rasulullah SAW. Ikuti imam dengan sempurna. Itu maksud imam dijadikan di depan tuh. Kalau enggak belakang aja lah imam. Ya. Kalau makmum duluan enggak ada gunanya imam di depan. Itu hikmah di depan tuh Pak Imam tuh. Nah, itu Pak Imam, bapak yang di depan. Nah, itu artinya tuh. Nah, bapak yang menjadi panutan, ya, yang kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti serentak, itu mesti kita jaga jangan sampai serentak, makruh hukumnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang memakruhkan salat berkaca pinggang. Apa berkaca pinggang? Tagak pinggang bahasa Jawa. Ya, hadisnya ada Bapak Ibu. Ini bukan dikarang-karang, hadisnya ada, berarti ada di zaman Rasulullah yang salat seperti ini. Kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkaca pinggang lah bahasanya. Nah, hadis dari Abu Hurairah lagi nih, radhiyallahu anhu yang Allah meridainya. Ya. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Larangan di sini larangan makruh. Ini larangan apa? Ada maknanya haram. Ya, ada yang hukumnya haram, ada pula yang larangan itu maknanya atau hukumnya makruh. Ini larangannya makruh di sini. Ya. Ayyusalliyar rajul, Rasulullah melarang bahwasanya seseorang lelaki itu salat. Dikatakan lelaki, perempuan enggak dong Pak Ustaz? Perempuan juga. Di hadis dikatakan lelaki, tapi termasuk juga perempuan. Ini yang dikatakan lafaz yang maknanya itu mustarak. Dia berkongsi maknanya. Kalau dikatakan laki-laki, masuk juga perempuan. Rasulullah melarang. Larang apa? Ayyusalliyar rajul mukhtasiran. Seseorang itu salat dengan berkaca pinggang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nih, mukhtasiran. Bahasa Arab mukhtasiran. Barangkali ada Bapak Ibu yang salat begini. Ini mukhtasiran. Rasulullah larang. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang yang sombong, yang angkuh. Kalau dalam sholat lah model itu pula tegak Ibu itu nak berkelahi dia sama Tuhan. Menantang dia itu. Tidak usah sholat lagi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlakuan seperti itu, perbuatan seperti itu menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak apa Bapak Ibu, kita tidak boleh. Menyerupai itu tasyabuh itu juga di situ. Ya, ilat karena makruh tadi itu. Karena tasyabuh, ada unsur tasyabuh menyerupai juga. Itu ilat dia jadi makruh itu. Nah, itu mukhtasiran. Hadis sahih itu Pak Ustaz, hadisun sahih, hadis sahih. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang memakruhkan di dalam salat adalah mengangkat pandangan ke langit. Kalau kita di dalam masjid ini mana nampak langit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apa yang kita lihat? Plafon. Salat jangan lihat plafon. Kenapa? Karena mengundang hati kita ya untuk memikirkan sesuatu, menghayal. Kalau lah kateh menjadi itulah sebentar menghayal gitu. Ya. Tengoknya langit-langit plafon ya, ande mantap motif plafonnya ya. Lama-lama dibacanya pula kaligrafi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makruh salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat pandangan ke langit. Hadis dari Abu Hurairah lagi, ya radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum, hendaklah berhenti ya orang-orang itu, kata Rasulullah, dari mengarahkan pandangannya itu ke langit. Berhentilah, kata Rasulullah. Tidak usah dibiasakan juga lagi berhenti. Suka memandang-mandang ke atas, ya mandang-mandang yang lain lah. Ya. Karena mengajak hati kita untuk memikirkan sesuatu, menghayal jadi nanti. Ya. Hendaklah, kata Rasulullah, orang-orang itu berhenti dari kebiasaannya yang suka memandang ke atas itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Au la tukhtafanna
absaruhum, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menyambar pandangan-pandangan mereka itu. Artinya para ulama mensyarahkan hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapat merusakkan mata. Orang suka mandang-mandang ke atas, hendak ke tempat sujud, yang mana cepat rusak mata. Tengok tuh kemana pula perginya tuh Pak Ustaz. Nah, begitu pula dia. Ya. Itu kalau kita pikir secara logika itu tidak ngaruh Pak ya. Kok bisa ya kita ngelihat ke plafon kemudian mata kita jadi rusak. Kalau udah dikatakan Rasulullah SAW seperti itu, kira-kira percaya nggak Bapak Ibu? Walaupun ada nggak hubungannya? Mana ada hubungannya? Percaya nggak? Rasulullah bilang percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya, diragukan nih. Jamaah Nurul Yakin nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah yang berkata. Kalau Rasulullah yang berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tak berkata dengan kehendaknya, hawa nafsunya. Dia berkata dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saya ulangi lagi hadisnya. La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Ya, hendaklah mereka memberhentikan, ya. Berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit. Ya. Berhenti membiasakan memandang ke langit ketika berdoa di dalam salat, yaitu ketika di dalam salat, ya. Atau mata mereka akan tersambar menjadi rusak. Kalau dah mata rabun ada masalah, jangan lagi nengok-nengok ke langit, tambah rusak. Nah, yang keempat, yang memakruhkan salat, menoleh. Menoleh ini memandang, dia menoleh dengan kepala, memandang begitu, bukan matanya aja lagi, yang tadi matanya, ini memang kepala nengok gitu. Tapi dalam salat, selagi badannya masih menghadap kiblat, ya, tidak batal. Kepalanya aja yang menoleh kanan kiri atas bawah, ya. Ini hukumnya seperti apa? Menoleh tanpa keperluan, tanpa hajat, tidak boleh juga, makruh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tentang menoleh-noleh di dalam salat ni, apa hukumnya ya Rasulullah? Aisyah bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itulah ikhtilas, kata Rasulullah. Kalau orang suka menengok kanan kiri, menoleh kepalanya itu ke kanan kiri atas bawah gini dalam salat, itulah ikhtilasnya syaitan. Apa itu ikhtilas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya, menoleh seperti itu adalah sebuah pencurian dari syaitan. Pencurian yang dilakukan oleh syaitan kepada salat seseorang hamba itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setanlah masuk di dalam mata dia itu. Ini hal-hal seperti ini, hal-hal yang merusak kekhusyukan di dalam salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa hindari, ya. Tapi kalau ada keperluan, kata itu, tanpa adanya keperluan, kalau ada keperluan tidak apa-apa, ada hajat, ya. Kita salat nih, ada bunyi yang mencurigakan lah di sebelah dinding, kita tengok kan, kita tengok, ya. Kebetulan Honda kita parkir di sebelah tuh, ya kan? Dia salat di situ, tentang katanya kan, tengok, enggak apa-apa doh, itu ada keperluan, enggak apa-apa, mencurigakan, jangan diam-diam aja, nanti keluar dari masjid nangis-nangis, Honda saya hilang Pak Ustaz. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua Ustaz ini pandai-pandai aja, ya. Tahu keluar dari masjid Honda dia yang hilang kan? Lah sudah pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pencurian yang dilakukan oleh setan, ya, terhadap seseorang hamba yang sedang sholat, ingin merusak sholat kita maksudnya. Tapi kalau ada keperluan tidak apa-apa Pak, boleh menengok. Ya, kita bawa anak nih, berdentang bunyinya kan, rupanya anak jatuh, tengok gini, tengok aja. Anak jatuh nih, berdentang telentang ini, tengok aja. Batalkan sholat, selesaikan dulu anak tuh. Tidak ada ilmu, kalau budak lah retak berdarah. Sholatnya terus, tidak ada ilmu namanya itu. Tengok tub katanya kan, lepas sholat dulu, selesaikan ini dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang darurat aja nih, ya. Bukan istri manggil bang,
beli garam lo katanya kan, tidak boleh tinggalkan sholat itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Yang kelima yang memakruhkan sholat adalah memandang kepada sesuatu yang dapat melalaikan hati kita. Memandang, melihat kepada sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyukan hati di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhihi." Kata Rasulullah. Rasulullah ini dapat baju ini bermotif-motif dia. Berwarna-warni. Ada a'lamnya, alam tu belang-belang lah kayak gitu. Maka sunnah wa sholat kau Bapak Ibu, kalau hitam pakai baju, kalau putih kalau merah ya, kalau pink ya, tuh jangan ada merah kuning hijau di langit yang biru, jangan ada merah kuning hijau belang-belang motif batik segala macamnya, kalau bisa dihindari. Kalau bisa nih ya, sholatnya sah, bukannya haram, makruh. Kenapa? Nanti kita sholat kita tengoklah, cantik juga motifku beli di Bali kemarin ya. Ya, pakai baju yang bermotif-motif. Wah, ini baju Mekah kemarin nih, kain mahal nih, tengok berkilat-kilat. Tengok, merusak hati. Rasulullah aja pernah merasa terganggu dengan hal seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Syaghalatni a'lamu hazihi. Ini motif-motif ini, belang-belang di pakaianku ini membuat aku terlengahkan. Seperti itulah. Lalai hatiku dibuatnya. Maka Rasulullah katakan, izhabu biha ila Abi Jahmin. Ambillah nih kata Rasulullah, baju aku nih, kasih ke Abi Jahmin aja, sahabatnya radhiyallahu anhu. Kasih ke sahabatnya, aku enggak mau pakai. Ini kalau bisa hindarilah ya. Kalau enggak ada ya gimana lagi, itu aja lah pakai. Telekung sama juga Bu, mau kena yang ibu pakai itu. Kalau hitam aja, putih aja. Kalau bisa hindari yang belang-belang itu, yang warnanya norak-norak, yang warnanya itu menarik perhatian orang. Justru kita itu pula yang kita suka pakai ya. Biar nampak belang-belang bunga sedikit, motif Bali sedikit, biar pas sujud kadang-kadang dikembangkan pula. Wah, biar apa ya. Sudah saya kasih tahu kemarin, sempat teralas itu ya, kaki Bu waktu sujud itu Anda sah. Ya, hati-hati. Sudah saya bahas kemarin, tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah putih pakai. Itu sebaik-baik sunnah ketika sholat ya, warna putih. Warna putih. Atau satu warna aja, itu maksudnya, satu warna aja, tidak usah belang-belang. Kemudian Rasulullah katakan, bagilah baju ini atau pakaian ini kepada Abi Jahmin. Waktuni bi'an bijaniyah, dan bawakan kepadaku pakaian yang polos saja, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mau pakai, Bapak Ibu, merusak hati. Lengah Rasulullah melihat ukiran-ukirannya, belang-belangnya itu, motif-motifnya itu. Ini dalilnya makruh hukumnya pakai baju, gamis, koko di dalam sholat, mukena di dalam sholat yang belang-belang, pakai putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang memakruhkan sholat yang keenam, as-sadlu, sadal dan menutup mulut. Sadal dan menutup mulut. Sadal itu bahasa Arab, as-sadlu. Ya. Apa itu as-sadlu nanti dibahas. Ya. As-sadal bukan sandal ya. As-sadlu dan menutup mulut di dalam salat makruh. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anis sadli, dari perbuatan sadal. Sadal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan saya menerjemahkan ya. Al-Imam Syamsul Haq berkata di dalam kitab Aunul Ma'bud. Kitab ini syarahnya Sunan Abu Daud ya, dalam jilid yang kedua halaman 347 dalam kitab saya, yang saya punya, kitab Arab. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Khattabi ya, Imam Al-Khattabi berkata, sadal yang dimaksud itu adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh ke lantai, menyapu lantai. Ini bukan isbal lagi nih. Kalau isbal itu tertutup mata kaki.
Kalau asadlu ni lebih parah pada isbal. Sampai terpijak-pijak waktu berjalan, menyapu tai ayam. Ya Bapak Ibu, itu namanya asadlu. Ini juga makruh hukumnya di dalam solat. Kalau ibu-ibu nak apa-apa, ini untuk kaum Adam, untuk laki-laki. Ibu-ibu nak apa? Ya mesti seperti itu, ibu-ibu. Ya, jangan pula cingkrang ibu solat. Enggak sunnah. Jangan pula cingkrang nanti dalam solat. Enggak boleh isbal neraka. Cingkranglah. Ya, angkat mukenanya, kain sarungnya di atas mata kaki. Salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sadal yang dimaksudkan di situ. Imam Al-Khattabi mengatakan. Dinukilkan oleh Imam Syamsul Haq di dalam kitab Aunul Ma'bud. Padahal makna sadal ini sangat banyak Bapak Ibu. Sadal ini banyak maknanya. Itu salah satunya aja lah. Ya. Kemudian menutup mulut juga makruh di dalam solat. Menutup mulut itu masker tuh. Kalau ada yang bertanya kemarin di WA sama saya, Ustaz, apa sah solat kita Pak Ustaz kalau pakai masker tuh? Ya sah lah. Kau kan pakai masker di hidung, tak di kening tuh, saya bilang. Kalau pakai masker di kening ya lah, tak sah. Tutup nih keningnya. Kalau mulut ini ditutup, hidung ditutup, enggak apa-apa. Tapi makruh, itu makruh untuk mulut. Ya. Tapi tanpa ada sebab. Kalau ada sebab karena corona, ya, enggak apa-apa. Tutuplah. Enggak apa-apa, Pak, kalau ada sebab. Kalau enggak ada sebab, jangan pakai masker solat tuh. Enggak kena hidung nih kesempurnaannya tuh waktu sujud tuh hidung nih, walaupun dia enggak rukun nih. Termasuk sunat nih mengenakan hidung nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguap itu dianjurkan. Kalau menguap dianjurkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini beda lagi. Artinya berarti tadi itu menutup tanpa ada sebab. Kalau menguap malahan dianjurkan ditutup. Dianjurkan ditutup kata sebagian ulama. Kata sebagian ulama pula enggak boleh ditutup. Sama juga hukumnya makruh. Terus gimana kalau menguap? Ditahan pakai rahang. Ditahan. Jangan ya. Dalam sholat pula tuh Nurul Yakin ini rapat sapnya. Ya, kalau masjid yang jarang-jarang sapnya enggak apa. Ini bangun subuh sok gigi enggak pula semerbak baunya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini, at-tata'ubu fi shalah, menguap di dalam solat itu minas syaitan, itu dari setan. Menguap dalam solat itu dari setan tuh. Kalau luar solat enggak ada. Kalau dalam solat itu dari setan, supaya terganggu kekhusyukan kita, biar ngantuk mata kita dibuatnya. Tuh ada jamu-jamuannya tuh, ditaburkannya di muka kita nih Bapak Ibu. Banyak jurus setan tuh. Kita enggak nampak cara dia menggoda kita nih. Kalau Nabi melihatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu seperti nyamuk. Seperti nyamuk, ada belalainya, ada suntiknya di mulut belalai. Dia duduk di pinggir-pinggir hati manusia itu. Kalau kosong hati manusia itu dari berzikir, dia cucukkan itu jarum itu, disuntikkannya ke dalam hati-hati manusia itu, maksiat, dosa segala macamnya. Rasulullah nampak, kita ada nampak salah satu berupa bentuk setan itu ya seperti nyamuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tata'ubu minas syaitan. At-tata'ubu fis shalah minas syaitan. Menguap di dalam salat itu dari setan itu. Ya. Fa idza tasa'aba, ya, fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menguap, ya, falyaqzim mastata'a. Ini hadisnya. Suruh tahan saja, falyaqzim, hendaklah dia tahan, dia lawan. Jangan ditutup pakai tangan. Kalau tutup makruh menurut hadis ini. Pada sebagian para ulama mengatakan tidak makruh. Tidak makruh kalau ditutup pakai tangan. Andai kata tidak tertahankan sama rahang lagi. Kalau orang tua tidak bisa nahan dulu Pak. Anak muda tidak apa. Kalau orang tua langsung lebar aja mulutnya. Ya. Jadi kalau mau ditutup juga di dalam sholat, nih, pakai tangan kiri, ya pakai tangan kiri, tapi punggung belakang ini, punggung belakang tangan kiri ini. Bukan perut tangan, pakai punggung tangan yang belakang tangan kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ditahan, Bu. Tahan. Waktu menguap itu kan dia bawaannya kan mau menganga aja tuh. Tahan, jangan nganga lebar-lebar. Ya.
Yang kedelapan, yang memakruhkan sholat adalah meludah. Zaman Rasulullah ada nih meludah nih, karena kan lantainya masih tanah ya. Sekarang mana ada meludah, nak bisa nih, keramik berkilat nih ya, karpet mahal wangi nih, dibersihkan terus setiap hari ini. Nah, zaman Rasulullah ada. Kifarahnya, dendanya orang yang meludah di dalam masjid Rasulullah itu adalah menguburkannya, digali, ditimbun. Itu kifarahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ya, meludah ataupun membuang makanan yang sisa-sisa makanan yang melekat di gigi kita di dalam sholat. Kemudian kita ludahkan. Cara meludahnya ada. Jangan sembarang meludah. Meludah atau membuang sisa-sisa makanan yang melekat di gigi. Sering kejadian nih Bapak Ibu. Ini. Jadi habis makan tidak kumur-kumur, makannya disuruh kumur-kumur. Ya, habis makan kumur-kumur, sebelum berwudu, sunat wudu itu kumur-kumur. Ya itu, menghindari itu, jangan terbawa lagi nanti sisa-sisa makanan itu di gigi. Kalau tidak kumur, selip dia daging sate. Kita sate terus nih, ya contohnya, ya terselip di gigi. Di tengah-tengah sholat tuh lah dicungkilnya pakai lidahnya. Tuh. Keluarlah daging sate tadi. Terus gimana tuh? Kalau ditelannya batal sholat. Walaupun sedikit, haram hukumnya makan dalam sholat itu. Walaupun sate itu halal, kalau dimakan di dalam sholat haram hukumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Tengok nih hadisnya yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu, idza qama yusalli, apabila dia berdiri salat, artinya sedang salat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi." Ketahuilah bahwasanya Allah itu sedang di hadapan kita. Tapi kemarin Ustaz bilang Allah tidak berarah Pak Ustaz. Macam mana Ustaz nih? Tidak konsisten Ustaz nih. Itulah tuh. Bapak Ibu, hadis-hadis seperti ini jangan dipaham secara teks. Maksudnya Allah berada di hadapan kita tuh, kita di dalam sholat, artinya Allah di hadapan kita, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang sholat tuh Allah di hadapan kita, artinya kita sedang bermunajat dengan Allah, itu maksudnya. Bukan Allah di depan kita, kita berhadap-hadapan dengan Allah. Tidak boleh diyakini seperti itu. Ya, yang bisa berhadap-hadapan tuh kita sesama makhluk ini bisa. Jadi itu apa tuh Pak Ustaz? Itu diartikan kita sedang bermunajat dengan Allah. Jadi kalau kita sholat itu kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yabsuqanna, maka dari itu kata Rasulullah, fala yabsuqanna, janganlah kalian meludah. Meludah ke depan maksudnya, jangan. Buruk adabnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah dia meludah ke depan, enggak boleh. Atau membuang sisa makan yang tadi dicuihnya ke depan gitu, enggak boleh dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala an yaminih, dan jangan pula dibuang ke kanan nih, dan jangan pula dibuang ke kanan. Takutnya nanti ke muka orang pula ya, itu ya kan? Mau berkelahi nanti itu. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, jangan dia ludah ke depannya, wala an yaminhi, jangan dia ludah ke kanannya, wal yabsuq, ya maka hendaklah dia meludah kata Rasulullah, an yasarih, sebelah kirinya. Sebelah kiri dibuang sisa makanan itu. Itu. Ini Bapak Ibu berlaku di masa Rasulullah, boleh dibuang ke kiri karena lantainya itu masih dari tanah liat, pasir ya. Kalau sekarang nih jangan coba-coba, buruk sekali adab kita itu. Ini dibersihkan tiap hari nih, wangi terus karpetnya nih, laundrynya berapa nih satu sapnya Bapak Ibu ya. Terus gimana Pak Ustaz? Hadis ini di masa Rasulullah SAW. Kalau waktu sekarang ini tidak boleh diludah-ludah ke karpet tuh. Ya, karena dulu ada kifaratnya Bapak Ibu, siapa yang meludah ke tanah itu digali, ditimbun. Itu kifaratnya, dendanya. Kalau sekarang tidak boleh. Terus gimana Pak Ustaz? Tetap ke kiri diarahkan, tapi diambil. Kan melengket tuh Bu di lidah tuh.
Toleh ke kiri begini, ambil. Itu masukkan ke kantong. Keluar dari masjid baru keluarkan. Itu yang kontemporernya itu yang sekarangnya itu pembahasannya. Kalau saya tetap meludah tidak apa-apa, tapi kan nanti di atas karpet. Jelek nampaknya Bapak Ibu. Jelek enggak? Oh, jelek lah. Enggak ada etika, enggak ada adab itu. Ya kalau kena karpet, kalau kena kain kawan pula, kena kain sarung, kena pipinya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka meludahlah kalian ke arah kiri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang ke-8 ya. Selanjutnya yang ke-9 ya. Yang memakruhkan di dalam salat adalah menyilangkan jari jemari. Tashbikul asabi'. Tashbik. Menyilang jari jemari seperti ini Bapak Ibu dalam salat. Gini dia dalam salat. Allahu akbar. Imam kunut Allahumma hdina fi man hadaitnya. Ya, tasbihul asab. Dia gini-gini kan di dalam salat, makruh hukumnya. Ada satu riwayat Bapak Ibu ini ya, plep suka membunyi-bunyikan itu zikirnya syaitan itu. Ya. Zikirnya syaitan. Syaitan pakai itu Pak hitungannya. Ya. Tapi jangan terlalu Bapak serius sekali lah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, yang ke-9 menyilang jari jemari, tasbik namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi," apabila salah seorang kalian mulai berwudu dari rumahnya. Ini sunnah kita berwudu dari rumah, nih hadisnya Bapak Ibu. Berwudu dari rumah. Pergi ke masjid itu jadi kebaikan, pahala semua itu. Ya. Idza tawaddaa ahadukum, apabila kalian berwudu ya, fi baitihi dari rumahnya, ya, tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, kana fi salatin, maka perjalanannya dari rumah ke masjid itu pahalanya sama dengan pahala sedang mengerjakan sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi berwuduklah dari rumah, batal ya baru berwuduk di masjid. Ini kita kebiasaan di masjid aja semuanya, kodo hajat di masjid, mentang-mentang air gratis apa semua ya. Di masjid semuanya, mentang-mentang di masjid ini nyaman segala macamnya ya, di masjid semuanya. Dari rumah kodo hajat tuh selesaikan di rumah semuanya. Berwuduk dengan sempurna dari rumah, berjalan kita diampunkan dosa satu langkah itu, diangkat derajat kita, diberikan pahala setiap langkah itu. Dan perjalanan dari rumah ke masjid itu sama pahalanya di waktu kita mengerjakan sholat. Itu di dalam sholat itu Bapak Ibu, perjalanan kita itu, itu pahalanya. Maka Rasulullah SAW katakan, hatta yarji'ah, dia akan dapatkan pahala senantiasa di dalam sholat itu sehingga dia pulang ke rumahnya. Kalau dia berwuduk dari rumahnya, dapat pahala di dalam sholat terus tuh Pak, sampai dia pulang balik lagi ke rumahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fala yaf'al hakadha, fala yakul fala yaf'al hakadha, tapi jangan begini kata Rasulullah. Ya, tapi jangan lakukan hal seperti ini, wasyabaka baina asabihi. Mulai dari pergi ya, dari rumah itu setelah berwuduk, jangan dulu, tinggalkan dulu nih. Nih. Bunyi-bunyi nih plek nih. Mulai dari rumah usaha tinggalkan dulu, usahakan jangan lakukan itu. Sampai masuk ke masjid, sampai sholat, selesai sholat pulang ke rumah lagi, baru. Dibunyikan, dipatahkan silahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 menggulung atau mengikat rambut dan pakaian, makruh juga yang ke-10. Yang ke-10. Bu, rambut panjang Bu, pakai dalam mana aja, anak apa namanya, kan ada yang di dalam tuh Bu, itu aja pakai, jangan ibu ikat, jangan ibu kepang ya, jangan dikepang-kepang ya, jangan diikat, enggak boleh, lepaskan aja biar dia terhurai rapi ya, lepaskan aja, dapat pahala tuh Bu. Kalau ibu ikat, ibu kepang apa segala macamnya makruh. Atau ibu lipat-lipat gini kan, lipat-lipat panjang, lipat-lipat, itu diikat tuh nonjol ya gitu. Itu nggak boleh juga, makruh hukumnya. Di dalam sholat nih, ini dalam sholat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki juga. Nah Pak, kalau pakai peci ini guru kami yang mencontohkannya. Maksud bagi laki-laki mengikat rambut atau mengumpulkan rambut
bagi laki-laki itu guru kami mencontohkan seperti ini. Dihimpunnya ke atas begini, pakainya peci. Itu enggak boleh. Jadi lepas saja begini. Lepas saja begini baru pakai peci begitu, enggak apa. Kalau rambutnya panjang biarin aja itu. Ya, rambut panjang ini sunnah juga laki-laki, Pak. Ngapa enggak Bapak amalkan? Rambut panjang sunnah, Pak. Ini di bawah daun cuping telinga ini ada hadisnya. Panjangnya sampai di bawah daun cuping telinga, kemudian di pertengahan antara ujung cuping telinga dan bahu di sini. Tengah-tengah lehernya. Sunnah. Cobalah Pak, ganteng Pak tuh. Bah. Sunnah, Pak. Amalkanlah. Sunnah Nabi yang terabaikan kau juga lah, kau satunya rambut panjang nih. Sunnah Nabi rambut panjang tuh. Botak sekali Nabi seumur hidupnya, Pak. Gaji wadah. Sekali seumur hidup Nabi botaknya. Selebih itu tidak pernah botak Nabi tuh. Nabi selalu rambut panjang, Pak. Hadis riwayatnya banyak, belah tengah, belah samping ada hadis Rasulullah. Tengok di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Macam rupa Nabi kalau mau lihat di kitab Sama'il Muhammadiyah. Udah ada terjemahannya. Ada di rumah, Pak, kitab Sama'il Muhammadiyah. Tengok tuh, nampak tuh sendal Rasulullah seperti apa, bidang bahu Rasulullah seperti apa, bajunya, lengan bajunya seperti apa. Nampak semua. Ini kitab bid'ah semua baju kita nih. Masuk saya nih. Bid'ah semuanya. Itu kalau kita mau bilang bid'ah semuanya, tidak ada dilakukan Nabi, tidak sama dengan Nabi, bid'ah kita semuanya nih. Karena katakan ulama dari ujung kaki sampai ujung kepala bid'ah semua kita. Peci tak kayak gini, peci Nabi ini dah. Peci Nabi tak kayak gini dah. Macam mana Pak Ustaz? Ada gambarannya di dalam kitab-kitab sirah, surah, sarirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Kitab Sama'il Muhammadiyah itu paling mantap tuh, Pak. Menceritakan sosok Rasulullah, bentuk rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah ini banyak riwayatnya, Pak, macam-macam bentuknya nih. Jadi kalau mau, Pak, amalkan yang panjang itu di bawah cuping telinga atau di pertengahan. Ustaz, kenapa risih saya? Gatal. Saya waktu kuliah di Thailand rambut panjang, Pak. Rambut panjang saya pakai sorban. Kuliah kan bebas, Pak, di universitas bebas. Bapak Ibu boleh lah. Ibu-ibu, Bapak silahkan. Ya, saya anjurkan nih, ya. Mau ijazahnya, sanadnya, nanti dikasih sanadnya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu rambut ya, kalau rambut panjang laki-laki lepaskan gini ya, belah tengah lepaskan, baru tonggokkan peci itu di atas begini ya. Jangan dihimpun-himpun gitu kan, enggak, makruh dia. Itu yang dimaksudkan. Ini dalam mazhab kita ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Menurut para ulamanya Asy-Syafi'iyah, para ulama-ulamanya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian melipat lengan baju makruh juga. Nih, lengan baju panjang nih, Pak. Kadang lipat sampai dinaikkannya begini dihimpunnya, ini dihimpunnya dinaikkan begini ya. Allah, ini mau bertinju nih kayak gini nih. Itu tuh melipat maksudnya itu, Pak. Itu melipat tuh. Itu Bapak irsalkan aja, irsal itu artinya Bapak lepaskan aja begini ya, lepaskan aja. Kecuali memang lengan baju Bapak itu kepanjangan, tertutup tangan Bapak kayak apa pocong ini boleh Bapak lipat sampai ke batas lengan tangan. Baju Rasulullah itu segini ya Bapak Ibu nih di atas pergelangan tangannya. Nih ya, kok enggak mantuk kaki namu. Nih ya pergelangan di atasnya Bapak Ibu. Nih, baju Rasulullah itu segini. Ndak lewat dari pergelangan tangan tuh dong. Justru kalau dalam sholat baju seperti ini makruh pula nih, kepanjangan nih, makruh. Memang harus. Saya pun tertutup juga nih ya. Ndak sadar juga. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah sujud ataupun di waktu sujud itu sama itu ya. Jangan sampai terhalang sesuatu karena rambut panjang tadi. Itu mesti dijaga juga. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Itu sudah saya terangkan panjang lebar kemarin. Kemudian lanjutnya, "La akuffu sya'ran wala sauban." Dan aku diperintahkan agar tidak mengikat rambut atau menggulung-gulung rambut di dalam salat itu, wala sauban, dan tidak juga melipat-lipat kain lengan tangan di dalam sholat. Itu hadisnya ada Pak Ibu. Jadi bukan sekedar dikatakan makruh saja, ada hadisnya. Karena dikehendaki di dalam sholat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar anggota badan kita dan apa yang melekat di badan kita ini, pakaian, rambut, semuanya itu biar lepas semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya.
Kemudian selanjutnya yang ke-11, yang memakruhkan sholat, bermain-main dengan pakaian atau barang-barang yang melekat di badan seperti jam tangan. Ada juga ke Pak? Melengah. Sama kan melokek di badan tuh janggut orang, apalagi apa yang pegang dalam sholat, makruh juga. Ya. Iya, makruh hukumnya tuh. Sama itu yang melekat di badan, jam tangan. Sen sholat imam baca panjang kan, tengok jam tangan. Mahal kok rado, merek rado. Nah, makruh janggut dalam sholat. Ini megangnya hati-hati, kalau begini dia megangnya. 2, 3 udah batal sholat. Kalau cuman jarinya aja yang bergerak begini tidak batal nih. Jarinya aja yang bergerak begini. Ya. Jari jemarinya aja yang bergerak tidak batal. Tapi kalau udah bergerak anggota ini, anggota lengan ini udah bergerak begini ya. Ini udah batal sholat. 3 kali berturut-turut. Ini tidak boleh dibocorkan sebenarnya. Belum masuk perkara yang membatalkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, masalah jangan bermain-main dengan pakaian atau sesuatu yang melekat di badan. Inilah aksesoris yang kita pakai ini ya, sebab melengahkan hati ya, merusak kekhusyukan kita di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udahlah sholat susah khusyuk, cari-cari pasal juga lagi untuk merusak sholat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang ketika sujud dia mengusap lantai itu. Sebagian lagi mengatakan dia mengusap keningnya. Habis sujud itu kan di zaman Rasulullah, seperti yang saya sampaikan tadi, lantai itu kan pasir, tanah. Jadi habis sujud itu lengket pasirnya di sini ya. Jadi dihapusnya lah begini. Rasulullah bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatan. Itu kata-kata Rasulullah, kalau kau mau usap ajalah sekali. Jangan sering-sering bergerak, merusak hati di dalam sholat, itu maksudnya. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain pula, hikmah yang lain pula, yang menempel di kening itu menjadi saksi itu di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka itu yang sholat itu Bapak Ibu, terlihat pada kening-kening mereka, dahi-dahi mereka. Apa yang terlihat di situ, di dahi-dahi itu? Pasir menempel. Di dalam tafsir semua mengatakan seperti itu. Tafsir, semua tafsir mengatakan, dan sepakat ulama maknanya adalah pasir ar-ramal, pasir yang menempel, bukan hitam. Mana tafsirnya yang bilang hitam lah? Bukalah tafsir Jalalain, Sawi, Futuhat, apa segala macamnya. Ya, Safwatut Tafasir, banyak tafsir-tafsir. Bukalah, baca. Jadi tanda-tanda terlihat di kening mereka, di dahi mereka itu ketika sujud di dalam salat. Apa itu? Pasir. Itu menjadi sima, menjadi tanda-tanda itu. Insya Allah menjadi saksi, karena yang melekat di badan kita nih Bapak Ibu, di waktu kita sholat, bahkan tempat kita sholat sekalipun itu kelak menjadi saksi di hari kiamat. Makanya sunnah kalau udah siap sholat 2 rakaat, sholat sunat di sini pindah ke kanan sana, pindah ke kiri, pindah. Jangan suka booking tempat. Kalau sholat ini jangan suka booking tempat. Tidak sunnah, ada makruh sholat setempat itu aja. Pokoknya kalau di sini orang dah tahu nih itu apa tuh, jangan diganggu, marah dia nanti. Jangan booking masjid nih, bukan rumah kita. Hotel apa booking no? Ini rumah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah kita berpindah. Kenapa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini akan bercakap Bapak Ibu tentang hal-hal kejadian yang terjadi di atas, semua dia sampaikan. Nah, kita sujud nih Bapak Ibu, di dalam satu riwayat hadis dikatakan kita ruku sujud di tempat sholat itu ya, nanti kita meninggal dunia Bapak Ibu, tempat itu menangis-nangis dia, meratap-ratap menangis dia. Ya Allah, mana orang yang sholat di atas nih, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, katanya. Ada riwayat hadisnya. Maka sunnah itu berpindah-pindah, jangan setumpuk aja kata orang Melayu, jangan setumpuk. Segodang itu rumah Pak ya.
Ya geser. Ya geser kalau sejadah Pak tuh. Saya sikit-sikit agak sejengkal geser. Itu. Karena mengambil sunnahnya. Sunnah salat tuh seperti itu. Salat sunat, salat fardu 5 waktu. Jangan suka booking tempat. Pindah-pindah. Kadang ujung sana, kadang ujung sini, kadang sini. Pokoknya jangan belakang imam lah kalau kita orang biasa nih. Kecuali orang alim enggak apa belakang imam. Nah, itu khusus yang belakang imam lurus, belakang imam itu khusus. Jadi kata Rasulullah kalau kau mau usap sekali aja lah usap, jangan sering-sering. Karena banyak bergerak itu dapat memakruhkan salat. Dan ilat yang lainnya itu lagi. Rasulullah jangan melarang tadi jangan terlalu dihapus karena itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, itu riwayat Bukhari itu masalah mengusap itu. Boleh Bapak Ibu mengusap kalau ada sesuatu yang lengket di kening ini tapi sekali aja. Nah, kalau di lantai kotor Pak Ustadz, kita dalam sholat nih, kita mau sujud kan, kita usap begini boleh sekali aja. Lebih dari sekali itu makruh dia. Itu lebih dari sekali makruh. Siapa bilang Pak Ustadz? Jangan mandai-mandai. Imam Nawawi bilang. Bukan saya, Imam Nawawi bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Syarah Muslim, juz yang ke-5, halaman ke-37, ya, jilid yang ke-5, halaman 37 di dalam kitab saya. Ini saya nukilkan dari sana. Imam Nawawi berkata yang menjelaskan mengenai hikmah dilarangnya mengusap debu atau pasir yang menempel di dahi ketika sholat. Maka jika kita ingin mengusapnya tadi itu, maka lakukanlah sekali saja, kata Imam An-Nawawi, tidak boleh lebih. Maka kalau lebih Imam Nawawi mengatakan makruh. Itu Imam Nawawi bilang. Mesti dinukilkan lah Pak. Siapa yang bilang makruh gitu? Kalau enggak orang enggak percaya. Siapa bilang? Saya bilang. Nah, kau siapa? Itu orang nanya lagi tuh Pak. Kalau bilang Imam Nawawi bilang dalam kitab ini. Itu orang diam lagi tuh Pak. Ya tuh. Jelas referensinya. Agama tuh itu Pak. Jangan mazhab sendiriyah juga lagi. Orang Syafi'iyah dia sendiriyah. Mazhab sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-12, ya, yang memakruhkan salat yang ke-12, membentangkan kedua tangan atau menghamparkan kedua tangan, yaitu menempelkannya dengan lantai ketika sujud. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Perhatikan betul-betul. Bersikap adillah kalian atau bersikap pertengahanlah kalian ketika sujud, kata Rasulullah. Ya. Kemudian wala yabsutu ahadukum dzira'ihi, janganlah dia menghamparkan, membentangkan kedua lengan tangannya itu ya seperti hamparan anjing. Seperti anjing itu meletakkan kedua tangannya ketika duduk. Yang pertama bersikap adil atau bersikap pertengahanlah kalian ketika sujud, artinya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan betul. Kau baca kau. Bapak Ibu, ini banyak kabelnya Bapak Ibu. Nih, i'tadilu fis sujud, bersikap pertengahan ketika sujud. Kemana saya mau mengarah nih? Kesinilah. Nah Bapak Ibu, rusak pula kok. Nih, bersikap pertengahan ketika sujud. Maaf Pak yang di belakang Pak ya. Maaf. Jangan terlalu panjang nyosornya ke depan sampai disodoknya pantat kawannya. Jangan sampai kayak gini. Ibu, nampak Bu? Ancak menelungkup aja lagi tidur aja. Jadi gimana posisi yang paling bagus itu? Memang disunnahkan agar kita merenggangkan antara paha nih dan perut. Disunnahkan itu Bapak Ibu. Jangan terlalu seperti ini, makruh juga. Ini. Nih. Ya. Jangan ditempelkan antara kedua belah paha ke perut. Sunnah direnggangkan sekira-kira anak kucing lewatnya. Sekira kucing lewat bawah itu dah lah tuh. Itu dah tinggi kali itu, dah lebar lubang bawahnya itu. Intinya Bapak Ibu yang pasnya insya Allah ya seperti ini. Ini pakai insya Allah juga lah. Awak mana tahu kan? Kita yang dapat dari riwayat guru ke guru seperti ini. Tegakkan paha belakang ini Bapak Ibu. Paha ini tegak dia, posisinya tegak lurus. Posisinya tegak lurus. Ini. Ini ya. Ini. Ini tegak. Pokoknya jangan sampai miring ke depan begitu. Tegakkan lurus. Posisi paha kedua belah paha tadi tegak lurus seperti ini. Jangan begini. Paham Bu? Jangan pula begini. Kalau yang begini itu ini dia nih, makruh. Nah nih. Ya kan? Atau terlewat begini. Makruh juga. Intinya ya agak-agaklah tegak. Kedua belah paha itu tegak kan. Seperti biasa itulah. Dah.
Ibu-ibu nak nampak dah. Nampak Bu? Nanti di WA aja Bu, di WA. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian sambungan hadisnya wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalb. Dan janganlah kalian meletakkan kedua tangan lengan tangannya itu seperti anjing meletakkan kedua tangannya. Nah, seperti ini yang makruh in bisatal kalbi itu seperti ini, Bu. Di sinilah menghadap ke sinilah ya biar nampak semuanya. Ini. Ini anjing duduk kayak gini nih. Anjing duduk kayak gini. Ya. Ini enggak boleh nih, tengok nih tangannya. Jadi nempel ini. Lengannya dari siku ke ujung jarinya nempel ke atas tanah, ke atas lantai, ke sajadah. Itu in bisatal kalbi, duduk anjing itu seperti itu. Ya, makruh hukumnya. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13 yang memakruhkan salat ketika hidangan sudah disajikan. Makanya kalau kenduri azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau makanlah di hidangan, makanlah dulu. Makanlah dulu. Saya tidak lapar dah Ustaz. Tidak lapar pergi salat. Nah, kalau lapar sekira-kiranya ngilir apa nengoknya itu lapar apa namanya itu? Enak jangan terus kalau isya tuh biasanya kita kenduri maghrib ke isya, makanya buat kenduri jangan maghrib ke isya, habis isya. Ini maghrib, habis maghrib yasin panjang loh kan, tahlilnya tak tanggung lah panjang loh. Lah azan orang baru disajikan makanan, baru dihidangkan. Kalau azan macam mana caranya? Makan aja lah. Siapa bilang Pak Ustaz? Nabi lah bilang, nggak mungkin saya kan mengutipkan hadis. Nanti ini dibacakan hadisnya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat. Apa artinya tidak ada nih? Tidak sempurna. La salata, salata itu isim la, khabarnya mahzuf, takdir kamilatun. Ya. Tidak sempurna salat seseorang itu bihadratit ta'am, sedangkan makanan telah disajikan di hadapannya. Tidak sempurna salatnya. Kalau dia pergi salat juga tidak apa-apa, makruh dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Nanti dia salat bawa belacan, bawa terasi, bawa sempedas, bawa rendang. Kenapa? Dia bawa dalam pemikiran dia semuanya. Nah, karena dah nampak tadi sempat ngiler pula tadi itu nengoknya. Makanya ilmunya seperti itu, makanlah dulu kata Rasulullah. Apalagi isya waktunya panjang, kecuali sholat yang waktunya mendesak pendek seperti maghrib, usahakan sholat lalu. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu nih, saya tidak meremehkan sholat. Jangan pula Bapak Ibu Ustaz ini mentingkan makan pada sholat empatnya. Bukan dah, Nabi yang bilang tetap sholat itu nomor satu dari yang lainnya, tetap nomor satu. Hanya saja itu ilmunya kalau Bapak Ibu mau. Kalau tidak ya makruh aja sholat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sholat dalam keadaan memikirkan makanan. Kalau tidak ngaruh Pak Ustaz, tidak ngaruh sama saya Pak Ustaz, tidak apa-apa kalau tidak ngaruh. Nah, kuat iman Bapak Ibu itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La salata bihadratit ta'am, tidak ada salat artinya tidak sempurna salat seseorang yang bila mana makanan telah disajikan di hadapannya. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak sempurna pula salat seseorang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Makanya kalau masalah dalam perut nih Bu, ada masalah sedang mencret apa segala macamnya, ya sakit perut, selesaikan dulu. Sesak buang air besar, sesak buang air kecil, selesaikan dulu, kodo dulu hajat kita tuh. Lah selesai baru masuk ke saf salat. Jangan tengah sakit-sakit perut mau sesak buang air besar tuh kita salat. Bekerut kening nahannya. Macam mana pula mau khusyuk? Sedang orang tak sesak aja, tak bisa khusyuk, apalagi sesak itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua langsung digandengkan sama Rasulullah hadisnya itu. Langsung dua-duanya digandengkan itu. Tidak ada salat artinya tak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak sempurna salat ketika kalian sedang sesak buang air besar, buang air kecil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 ini banyaknya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu dari yang pertama tadi. Yang ke-14 mendahului imam, makruh mendahului imam, tapi ada ketentuannya ya. Mendahului dalam satu rukun itu.
Dulu dia imam baru dia dah bar. Itu bahasanya seperti itu. Imam baru baru dia dah bar. Ya. Maka tapi jangan di takbiratul ihram itu. Jangan disalam. Ya, rukun selain dari takbiratul ihram dan salam yang pertama itu. Itu fatal itu. Ya. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Tidakkah kalian merasa takut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah menjadikan kepala kalian itu seperti kepala himar, ataupun nanti di hari kiamat bentuk kalian itu dijadikan Allah seperti bentuk binatang himar, keledai. Tak takut kalian doh, kata Rasulullah. Itu orang yang duluan dari imam. Ini imam kadang menggertak-gertak loh, Pak Imam, jangan gertak-gertak. Kata jangan anda jadi. Tentu makmum rukuk ada juga nih imam degil, ada juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15. Tak berpanjang di situ. Kemudian yang ke-15, duduk baselo. Duduk baselo makruh. Mutarabbi'an. Hadisnya ada. Ya. Pendapat ulama di dalam kitab-kitab fikih itu ada masalah itu. Ya. Wa kaifa ma qa'adal musalli, dan bagaimanapun cara duduk orang yang salat itu fi ayyi jalsah, ya, duduk seperti apa saja, ya, maka boleh, ya, kita amalkan duduk seperti apa aja boleh sebenarnya. Di dalam salat itu pada tiap-tiap duduk di dalam salat itu, ya, jaza boleh, hatta lau jalasa mutarabbi'an, jikalaupun dia duduk berselo sekalipun boleh, tapi tunggu dulu. Tapi lakin yakrahu, makruh hukumnya idza fa'ala dzalika, jikalau dia melakukan hal tersebut, ya. Jadi duduk seperti apapun ketika duduk di dalam salat itu Pak boleh aja, ya. Mau kita pakai gaya kita sendiri boleh ya duduk. Ya. Mau duduk model apa, Pak? Contoh kayak gini ya. Mau duduk kayak mana? Bangun dari sujud. Kan ada duduk lagi tuh, duduk di antara dua sujud. Allah mau berdiri kau gaya apa? Nak apa-apa dah. Nak apa-apa ya? Nak batal salat dah. Atau sujud dia lagi Allah. Iko orang ada bisul di lututnya nak apa? Tapi kalau dia model itu pula buatnya boleh nak apa-apa dah. Atau habis bangun dari sujud Allah Akbar, baselo dia langsung ini. Allah baru sujud lagi. Boleh enggak? Ada apa-apa, jaza boleh. Tapi tak sesuai dengan tuntunan. Itu ndak itba namanya tuh. Itu ndak mencontoh, ndak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta jikalau sekalipun dia duduk baselo. Mutarabbian. Mutarabbian ini Bapak Ibu duduk baselah. Duduk seperti Bapak tuh. Tak apa-apa tuh tasyahud Bapaknya itu tak apa-apa. Tapi, tengok ada tapi ya. Yukrahu atau yakrahu, makruh hukumnya jikalau dia melakukan hal tersebut karena tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak batal, makruh aja. Ya. Li ghairi hajah, tapi kalau ada hajat enggak apa-apa dah, Pak. Bapak unzur ya kan, ada bisul, ada apa, takut pecah, boleh duduk baselo. Tasyahud duduknya duduk baselo. Boleh. Tasawuf awal, tasawuf akhir boleh. Kalau ada unzur, tak sakit lutut, tak bisa dilipat, apa segala macam, boleh. Kalau tidak ada unzur, makruh. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-16, yang terakhirnya. Pas waktu kita Bapak Ibu membahas yang makruh saja nih ya. Yang ke-16, iqa'ul kalbi. Duduk iqa' ini Bapak Ibu, nanti saya contohkan bentuknya. Duduk iqa'. Payah menyebutnya, Pak. Iqa', ya. Duduk iqa' ini ada yang dibenarkan, Nabi pernah duduk juga, dan ada pula yang dilarang. Iqa' ini Bapak Ibu macam-macam bentuknya. Ini saya mau contohkan. Iqa'ul kalbi ini tidak boleh, makruh kalau kita lakukan di dalam sholat. Iqa'ul kalbi, duduk anjing. Anjing ini teruslah dimasukkan ke dalam fikih ini. Kasihan awak nengok anjingnya. Iqa'ul kalbi seperti ini, Bu. Maaf ya, Bapak sana nampak? Nih, tengok, biar nampak apa Ibu. Aku payah buatnya. Aku nampak, Bu? Dia duduk al-julus bainal qadamain. Dia duduk di antara telapaknya. Pantatnya di lantai. Telapaknya kanan kiri, tapi ini ditegakkan, Pak.
Saya tidak bisa tegakkan, payah. Tidak bisa sakit ya. Aku mudo masih kok Pak. Ya. Yang sebenarnya yang duduk anjing itu seperti itu, ditegakkannya nih, ini begini ya, kanan kiri, tapi dia duduk di tengah-tengah begini. Waktu tasahud duduk seperti itu makruh hukumnya, itu iqa'ul kalbi, duduk anjing. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa tadi itu? Apa Pak? Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dilarang. Duduk anjing seperti itu yang dilarang. Kemudian yang dibolehkan, Rasulullah seperti itu juga, mirip-mirip juga, tapi tegak, dia duduk di atas kedua tumitnya. Begini Bapak Ibu, tengok yang ini. Nih. Ini Rasulullah pernah duduk seperti ini waktu bangkit dari sujud yang pertama, yaitu waktu ketika duduk di antara dua sujud. Nih. Kemudian baru dia sujud lagi, sujud yang kedua. Rasulullah pernah duduk seperti ini. Hadis sahih. Hadis sahih. Yang begini tidak apa, sunnah, Rasulullah pernah melakukannya. Tapi kalau dalam sholat tuh janganlah seperti ini, ya. Kita tuntunan kita dalam mazhab kita kan ada, ya seperti biasa, duduk tasawuf seperti biasa, ya. Itu. Tapi kalau ada orang begini, jangan Bapak Ibu marahkan dia. Ya ada hadisnya, tidak boleh asal marah, Ibu. Ada pula yang menyilangkan begini makruh, sama hukumnya kan dengan duduk anjing tadi Pak, makruh nih. Ini makruh nih. Kok banyak juga kok. Banyak kok, dan Nurul Yakin ini tidak ada insyaallah. Ada Pak. Jangan dibuat-buat lagi, makruh nih. Ya. Ini satu, tengok perhatikan baik-baik, ini satu makruh. Rasulullah membenarkan hanya duduk seperti ini, iqa yang seperti ini yang sunnah, iqa yang seperti ini yang sunnah. Ditegakkannya qadamainnya, kedua telapaknya, kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Jelas Bapak Ibu? Tidak jelas WA aja nanti Bapak Ibu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Yang ke-17 selesai sudah. 16 sampai 16 tadi ya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan salat kita. Dengan kita menjaga hal-hal yang memakruhkan di dalam salat. Jangan melakukan hal-hal yang memakruhkan, yang dibenci Allah di dalam salat. Itu kalau kita buat yang 16 tadi ini Bapak Ibu, salat kita itu dibenci oleh Allah. Macam mana pula solat tadi bisa merubah fasa dan mungkar di dalam diri, sedangkan Allah benci dengan solat kita. Kita cari keridhaan Allah dengan meninggalkan yang makruh-makruh itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya hal-hal yang dibolehkan di dalam solat. Kemudian hal-hal yang membatalkan solat, banyak lagi nih Bapak Ibu. Jangan khawatir tidak habis-habis bahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal yang dibolehkan di dalam solat. Seperti mengisyaratkan, nih saya kasih bocoran satu biar semangat pula minggu depan datang. Mana kunci ya Dek? Kok abang nanya ibu, mana kunci motor? Yang digantung situ. Nggak apa-apa, tapi menunjuk itu makruh juga hukumnya tuh. Kecuali ada hajat penting, tidak makruh dia. Mana motor, anak kita jatuh nih, mana kuncinya? Tunjuknya gini. Apa? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.